Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau rasakan lawatannya, kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Kesetiaan-Mu Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kesetiaan-Mu
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Pada kali ini kita mau membahas bagaimana kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Bahkan terlebih dalam dunia pelayanan, kita memerlukan kerjasama satu dengan yang lain. Karena kita menyadari bahwa kita memiliki karunia yang berbeda-beda. Nah, pada kali ini kita mau membaca firman Tuhan dalam Injil Markus 1. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima mengatakan, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumunan, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tentunya kita sudah pernah mendengarkan bagaimana Tuhan menyembuhkan orang lumpuh, yang dimana ada 4 orang yang membantu si orang lumpuh tersebut untuk datang kepada Yesus. Namun, melalui pembacaan yang kita sudah dengarkan tadi, bahwa ada orang yang berkerumunan sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di pintu pun tidak ada lagi tempat. Sehingga mereka harus mengangkat si lumpuh itu dan mengangkatnya ke atap dan menurunkannya dari atap hingga ke hadapan Yesus. Sehingga Yesus dapat menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Nah, kita melihat cerita ini bahwa tidak dikatakan siapa yang 4 orang tersebut. Bahkan namanya saja tidak disebutkan. Dan kita juga tidak tahu apakah 4 orang tersebut keluarganya atau bahkan orang lain. Kita tidak tahu karena tidak ada dijelaskan di dalam firman Tuhan tersebut. Tetapi yang pasti, kita boleh belajar dari 4 orang tersebut. Siapapun mereka, baik itu keluarganya, baik itu familinya, baik itu orang asing sekalipun, kita boleh belajar dari 4 orang yang tadi. Apa yang boleh kita pelajari dari 4 orang yang tidak dikenal itu? Kita boleh belajar bahwa 4 orang tersebut memiliki iman yang sama untuk membawakan orang lumpuh tersebut kepada Yesus. Mereka memiliki mimpi yang sama supaya orang lumpuh tersebut bisa disembuhkan. Mereka memiliki harapan bahwa orang lumpuh ini bisa disembuhkan, bisa berjalan. Karena mereka tentunya mendengarkan bahwa ada Yesus di sebuah rumah. Mereka mendengarkan bahwa Yesus itu dapat melakukan mujizat. Melihat itu, 4 orang tersebut memiliki tekad yang kuat supaya mereka membawakan orang lumpuh ini kepada Yesus dengan suatu harapan, dengan suatu mimpi bahwa si orang lumpuh tersebut bisa berjalan kembali. Nah, dari 4 orang ini kita boleh belajar bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus sama-sama memiliki iman kepada Yesus, iman yang kuat, iman bersama bahwa Yesus mampu melakukan segala sesuatu. Kita harus sama-sama percaya, bahkan di dalam dunia pelayanan, kita harus sama-sama percaya bahwa Yesus mampu melakukan perkara-perkara yang besar, sama seperti 4 orang tersebut, di mana mereka menatang orang yang lumpuh tersebut, bahkan mereka sampai naik ke atap rumah, bahkan menurunkan orang lumpuh tersebut kepada Yesus, sehingga dia disembuhkan. Inilah suatu iman yang luar biasa dari 4 orang tersebut yang menolong si lumpuh itu.
Lewat iman mereka lah si lumpuh ini bisa disembuhkan. Lewat iman mereka lah mereka boleh melihat bahwa Yesus itu benar-benar sungguh sangat ajaib. Demikian juga kita di dalam kehidupan orang beriman, di dalam kehidupan orang percaya. Kita harus sama-sama memiliki iman bahwa orang lain bisa dimenangkan, bahwa orang lain bisa disembuhkan, bahwa orang lain bisa dipulihkan. Kita sama-sama menaikkan permohonan kepada Tuhan. Kita sama-sama membawa seseorang kepada Tuhan. Bahkan kita sama-sama membawa orang di dalam doa. Karena kita percaya ketika kita hidup di dalam iman yang bersama-sama, maka segala sesuatu akan bisa terjadi. Nah, melalui 4 orang tersebut juga kita boleh belajar bahwa 4 orang tersebut memiliki kepedulian terhadap orang lumpuh itu. Mereka memiliki kasih kepada orang lumpuh itu. Ketika mereka memiliki kasih, mereka mulai mengangkat orang tersebut. Karena mereka ingin bahwa orang tersebut bisa berjalan seperti orang yang normal pada umumnya. Oleh sebab itu, melalui kepedulian mereka, mereka mengangkat orang tersebut. Melalui kasih mereka sampai melakukan hal yang sulit dilakukan, yaitu ketika mereka naik ke atap rumah dan mereka membawanya ke hadapan Yesus. Ini yang kita lihat daripada 4 orang tersebut. Sebuah hal yang luar biasa, yaitu kepedulian mereka. Mereka mementingkan bagaimana supaya orang lumpuh ini bisa berjalan. Mereka mementingkan orang lain. Bahkan mereka juga melihat apa yang menjadi kebutuhan si lumpuh tersebut. Melalui 4 orang tersebut kita boleh belajar bahwa kehidupan kita harus sama-sama memiliki kasih satu dengan yang lain. Bahkan di dalam kehidupan dunia pelayanan kita harus sama-sama memiliki kasih untuk melayani orang lain. Kita harus sama-sama memiliki kepedulian bahwa orang lain perlu dilayani. Di dalam kebersamaan itulah kita boleh melihat apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Di dalam kebersamaan kita terhadap sesama kita boleh melihat apa yang menjadi kepentingan orang lain. Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepentingan orang lain atau kebutuhan orang lain bisa kita selesaikan ketika kita hidup bekerja sama satu dengan yang lain. Itulah yang dilakukan oleh 4 orang tersebut. Ketika mereka peduli dengan orang lain, maka mereka bekerja sama 4 orang. Si orang lumpuh tidak diangkat dengan sendiri. Dia diangkat oleh 4 orang. Karena tidak mungkin bagaimana orang lumpuh tersebut diangkat pakai tilam hanya dengan 1 orang, bahkan dengan 2 orang. Karena ketika mereka mengangkat orang lumpuh tersebut, mereka mengangkat dan menaikkannya ke atas atap rumah dan menurunkannya. Tentunya ini sebuah pekerjaan yang mungkin berat pada waktu itu. Ini pekerjaan yang sulit. Ini pekerjaan yang rumit. Tetapi ketika mereka melakukannya bersama-sama, mereka melakukannya bekerja sama, maka disitulah mujizat bisa terjadi. Kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sebagai orang yang beriman, tentunya kita boleh melihat pergumulan-pergumulan orang lain. Tentunya kita boleh melihat apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Tentunya juga kita melihat apa yang menjadi kepentingan orang lain. Mungkin kita tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Memang kita tidak dapat untuk memberikan pertolongan dengan sendiri. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus sama-sama. Kita harus bekerja sama satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kita dapat melihat dan menolong orang lain. Supaya kita dapat memiliki kasih satu dengan yang lain, yaitu dalam kehidupan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga yang dapat kita lihat daripada 4 orang tersebut yang menolong orang lumpuh tersebut, kita boleh melihat bahwa mereka adanya sebuah kerjasama.
kita sudah membahas tadi bahwa tidak mungkin satu orang dapat mengangkat seorang lumpuh tersebut, bahkan dua orang. Karena akan ada terjadi ketimpangan atau mereka akan sangat sulit untuk mengangkat orang tersebut. Tetapi melalui kerjasama yang mereka miliki, maka si orang lumpuh tersebut dapat diangkat dengan baik, bahkan dapat diangkat ke atas atap rumah dan diturunkan di hadapan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita tentunya kita memiliki harapan yang besar, memiliki mimpi yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, untuk mencapai itu tentunya kita perlu kerjasama. Mimpi keempat orang tersebut, harapan mereka adalah supaya orang lumpuh itu bisa berjalan. Demikian juga kita memiliki sebuah harapan yang besar kepada Tuhan, sebuah cita-cita yang besar kepada Tuhan. Kita boleh meniru keempat orang tersebut bahwa mereka bekerja sama. Demikian dengan kita, ketika kita memiliki harapan yang besar di hadapan Tuhan, kita memerlukan kerjasama. Kita memerlukan kerjasama. Karena untuk mencapai mimpi yang besar, kita memerlukan kerjasama. Terkadang di dalam kehidupan kita banyak persoalan, banyak permasalahan, banyak tantangan, bahkan banyak pergumulan hidup. Terkadang kita tidak mampu untuk mengatasinya dengan sendiri. Bahkan kita sampai stres, bahkan kita sampai terluka sendiri. Karena apa? Karena kita berusaha ingin menyelesaikan masalah kita dengan sendiri. Kita berusaha dengan mandiri menyelesaikan masalah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar bagaimana menyelesaikan masalah. Kita harus bersama-sama. Ketika kita memiliki masalah, pergumulan, apapun itu, kita memerlukan orang lain. Supaya apa? Kita bersama-sama menyelesaikan masalah. Bahkan terlebih dalam masalah keluarga kita, antara keluarga anak dengan ayah, bahkan dengan pasangan hidup, dengan suami istri, bahkan dengan orang tua, semuanya itu kita sadari kita memiliki pergumulan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu diselesaikan melalui kerjasama satu dengan yang lain. Sama-sama mengasihi, sama-sama memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita bekerja sama menyelesaikan masalah kita yang ada. Tentunya di dalam bekerja sama, keempat orang tersebut memiliki ide bagaimana untuk mengangkat orang tersebut. Mereka merancangkan sesuatu terhadap satu dengan yang lain, dan keempat tersebut memutuskan supaya mengangkat seorang lumpuh tersebut dengan tilam. Demikian juga kita, ketika kehidupan kita sebagai kehidupan orang percaya, kita memiliki kerjasama satu dengan yang lain, terlebih di dalam kehidupan pelayanan kita. Di dalam kehidupan pelayanan, kita memerlukan kerjasama tim. Di dalam menyelesaikan masalah, kita perlu kerjasama satu dengan yang lain. Di dalam mencapai mimpi kita yang besar dalam kehidupan pelayanan, kita memerlukan kerjasama tim. Bahkan di dalam kerjasama tim, kita dapat berbagi ide satu dengan yang lain. Kita saling mendukung ide-ide kita dengan yang lain. Nah, ketika kita dapat bekerja sama untuk suatu tujuan, harapan atau mimpi yang besar, kita dapat melewatinya dengan proses bersama-sama. Sehingga ketika kita menjalani prosesnya dapat berjalan dengan cepat. Karena berbeda dengan kita yang melakukannya hanya dengan sendiri. Kalau kita berjalan dengan sendiri, maka prosesnya dapat terhalang, bahkan jika pun berjalan akan sangat lambat sekali. Bahkan dalam kehidupan dunia pelayanan kita, ketika kita bekerja sama satu dengan yang lain, maka kita percaya bahwa pekerjaan itu akan lebih berkualitas daripada ketika kita mengerjakannya sendiri. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Yesus, bahkan terlebih sebagai orang yang sedang di dalam pelayanan, sedang berada dalam dunia pelayanan, kita memerlukan orang lain. Kita tidak dapat berjalan sendiri, sebab
kita harus sadari Bapak Ibu Saudara bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita juga harus sadari bahwa orang lain memiliki kekuatannya masing-masing, bahkan karunia-Nya masing-masing. Kita juga harus sama-sama bekerja sama di dalam kehidupan kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya sebagai anggota tubuh Kristus kita dapat menolong satu dengan yang lain. Supaya sebagai anggota tubuh Kristus kita sama-sama bekerja sama. Supaya kita sebagai anggota tubuh Kristus kita memiliki iman yang besar kepada Tuhan, karena kita tahu orang lain sangat membutuhkan kita, bahkan terkadang juga kita sangat memerlukan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, biarlah melalui renungan ini kita semakin disadarkan bahwa kehidupan kita tidak boleh berjalan sendiri. Kita memerlukan orang lain, bahkan terlebih Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan pelayanan, di dalam pergumulan kita, di dalam segala mimpi dan harapan kita memerlukan orang lain. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sangat sungguh mengucap syukur Tuhan atas renungan firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Ternyata Tuhan, kami memerlukan orang lain dan orang lain juga sangat memerlukan kami. Kami boleh belajar dari 4 orang yang sudah menolong orang lumpuh sehingga boleh dihadapkan ke hadapan Yesus dan Yesus melakukan mujizat yang besar. Dalam kehidupan 4 orang tersebut, kami boleh belajar bahwa ternyata hidup kami memerlukan orang lain dan orang lain memerlukan kami, sehingga sebagai orang yang percaya, sebagai anggota tubuh Kristus, kami memerlukan satu dengan yang lain. Bila firman pada pagi hari ini menguatkan kami ya Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.